Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rahmaneni Syafitri, calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Tamiang. Kali ini memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran pada modul 1.3 koneksi antar materi adalah calon guru penggerak dapat mengaitkan dan merefleksikan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Pertanyaan pemantik 1, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Pertanyaan pemantik kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan bisa menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Dimulai dengan pertanyaan pemantik pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Sesuai filosofi KHD bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman. Berbekal hal tersebut, guru harus mempunyai visi untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang diwujudkan dengan menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA. Hal ini dilakukan dengan melihat hal positif dan kekuatan yang dimiliki sekolah, dengan cara mendidik yang beragam dan disesuaikan dengan kondisi murid dan situasi di sekolah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa filosofi KHD merupakan landasan pendidikan yang harus tertanam kuat dan mengakar kuat pada diri seorang guru, sedangkan visi guru merupakan bekal dan amunisi untuk melanjutkan aksi. Adapun profil pelajar Pancasila merupakan tujuan untuk menumbuh suburkan karakter pada diri murid. Di antaranya, karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Adapun untuk mencapainya diperlukan pendekatan atau alat, yaitu dengan menggunakan inquiry apresiatif. Di sekolah saya, TK Negeri Pembina Rantau sedang berupaya mewujudkan sekolah berbudaya, khususnya dalam permainan tradisional. Saya membumikan kembali permainan tradisional seperti bermain egrang batok, engklek, dan lompat tali sebagai perwujudan relevansi nilai-nilai KHD di sekolah. Menurut KHD, bermain merupakan kodrat anak. Selain menumbuh lestarikan budaya permainan tradisional, juga dapat meningkatkan aspek tumbuh kembang anak lainnya. Lebih lanjut, dengan menerapkan permainan tradisional Indonesia, selain untuk melestarikan kearifan budaya lokal Nusantara yang hampir terlupakan oleh generasi sekarang, permainan ini juga dapat mengembangkan aspek moral, nilai agama, sosial, bahasa, dan fungsi motorik. Melalui kegiatan ini, anak akan menemukan hal-hal baru yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan. Selain bermanfaat untuk melatih fisik anak agar lebih kuat, juga dapat mengasah kemampuan bersosialisasi, bekerja sama, dan menaati aturan. Sesuatu yang tidak ditemukan pada permainan modern seperti gadget yang lebih banyak meningkatkan kemampuan otak daripada otot. Nah, banyak dari kita mengira bahwa otak anak dapat cerdas dengan memberikan stimulus hal-hal akademik, padahal ada stimulasi lain yang dapat meningkatkan kecerdasan otak anak. Stimulus ini bernama gerak. Gerakan anak saat bermain di luar, seperti bermain lompat tali, egrang batok, engklek, dan lainnya, juga merupakan gerakan yang dapat menstimulasi dan mengaktifasi kecerdasan otak anak. Berdasarkan upaya yang ingin dikembangkan di lingkungan sekolah saya, TK Negeri Pembina Rantau, saya telah menentukan prakarsa perubahan yang telah saya rumuskan menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau IA melalui kanvas Bagja. Untuk mewujudkan hal tersebut, prakarsa perubahan yang telah saya tentukan adalah mengembangkan karakter berbudaya melalui permainan tradisional yang aktif dan menyenangkan.
Diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat memainkan peran pendidik untuk mewujudkan nilai-nilai filosofis pendidikan KHD yang berpihak pada murid dan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Berikutnya, pertanyaan pemantik 2. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan bisa menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Adapun visi guru penggerak saya sebelumnya adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, bahagia, mandiri, dan berbudaya. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang saya rancang, maka visi saya berubah menjadi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berbudaya, dan bahagia. Alasan utama saya untuk merevisi visi tersebut adalah komponen pertama yaitu berakhlak mulia. Visi lebih fokus pada pencapaian karakter yang diinginkan. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, maka tentunya ingin mencetak anak berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Komponen kedua, berbudaya. Penerapan budaya Nusantara diharapkan dapat mengakar kuat sebagai jati diri anak Indonesia dengan tetap menyesuaikan kodrat alam dan zaman anak. Komponen ketiga, bahagia. Menjadi goal setiap sekolah untuk menunjukkan keberpihakan pada murid. Karena pada anak usia dini yang berkembang terlebih dahulu adalah perasaannya. Maka, memberikan pengalaman dan perasaan bahagia pada anak adalah hal utama. Demikian hasil pemaparan pada modul 1.3 mengenai koneksi antar materi visi guru penggerak. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.